Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu dinamika fluida. Khususnya kita akan membahas hukum Bernoulli. Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume setengah rho V kuadrat, dan energi potensial persatuan volume rho kali G kali H memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Ini gambarnya seperti ini. Jadi nanti kalau ada fluida bergerak dalam sebuah pipa yang memiliki penampang 1, penampang 2. Jadi ini adalah penampang 1, di sini adalah penampang 2. Maka dia nanti penampang 1 punya ketinggian H1, penampang 2 punya ketinggian H2. Otomatis nanti kecepatan aliran di penampang 1 adalah V1, kecepatan aliran di penampang 2 adalah V2. Maka nanti penjumlahan dari tekanan yang ada di penampang 1, energi kinetik persatuan volume, energi kinetiknya dari penjumlahan tekanan, energi kinetik dan energi potensial itu nilainya sama di penampang 1 maupun di penampang 2 atau konstan gitu ya. Nah, artinya kemudian nanti benda yang memiliki tekanan besar, maka nanti kecepatan fluidanya kecil, atau sebaliknya ya. Jadi nanti kalau tekanannya besar, kecepatan geraknya kecil, atau kalau kecepatan geraknya besar, fluida itu, maka tekanannya kecil, gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana perumusan atau persamaan dari hukum Bernoulli itu? Secara matematika, hukum Bernoulli itu dinyatakan dengan persamaan tadi ya. Penjumlahan tekanan, energi kinetik dan energi potensial itu adalah konstan begitu. P plus setengah rho V kuadrat plus rho kali G kali H adalah konstan. P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan gerak, kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi, H adalah ketinggian, otomatis ketinggian pipa, seperti itu ya. Itu besarnya adalah konstan penjumlahan ini semua. Ya, oke. Kita coba aplikasikan persamaan hukum Bernoulli dengan contoh soal. Ya, pada gambar di bawah ini, oke, kita lihat gambarnya ya. Air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa memasuki pipa bagian bawah. Nah, ini di sini ya. Dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon. Di mana G adalah 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka kita disuruh menentukan tekanan air pada pipa bagian atas yang di sini. Tekanannya berapa? Gitu. Oke, kita bahas bersama ya. Oke. Diketahui jari-jari pipa besar R1 adalah 12 cm. Ya. Jari-jari pipa kecil adalah 6 cm. Oke ya. Tekanan pada pipa besar adalah P1 120 kPa, kita buat di dalam Pascal 120.000. Kecepatan air pada pipa besar adalah P1 sama dengan 1 meter per sekon. Tinggi pipa besar adalah H1 0 ya. 0 ya. Kita lihat ya. Kemudian tinggal pipa kecil adalah 2 meter, H2-nya. Kemudian percepatan gravitasi adalah 10, massa jenis air adalah 1000. Ditanya tekanan pada pipa 2 ya. Ya, kecepatan air pada pipa 2 dihitung dulu ya. Nah, kita kan kalau menggunakan persamaan Bernoulli kan hasil penjumlahan antara tekanan, energi potensial, dan energi kinetik. Nah, berarti kan energi adalah konstan, besarnya konstan pada semua pipa ya, semua pelampang 1 maupun pelampang 2. Oke, kita cari dulu, maka kita cari dulu kecepatan air pada pipa 2 ya, dengan menggunakan persamaan kontinuitas ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 itu penampang pada pipa 1,
kemudian penampang 1 ya, V1 kecepatan pada penampang 1, kecepatan aliran itu. A2 adalah penampang 2, luas penampang 2, V2 adalah kecepatan aliran pada penampang 2. Nah, luas kita maklum untuk pipa itu PR kuadrat ya. Oke, kita masukkan angkanya ya. PR1 ya. R1, oke ini dulu ya, PR kuadrat kali V1, PR kuadrat 2 kali V2. V-nya bisa kita coret, maka tinggal R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Gitu ya. Oke, kita masukkan angkanya. R1 adalah 12, gitu ya. Mana tadi? R1, ya ini ya. Ada ya. R1-nya 12 ya, R1-nya 12, V1-nya adalah 1 gitu. Kemudian R2 adalah 6 ya, R2-nya adalah 6, V2 kita cari, maka kita masukkan ini 144 sama dengan 36 V2, maka V2 sama dengan 144 bagi 36. Misalnya berarti V2 adalah 4 meter per sekon gitu ya. Jadi V2 itu misalnya adalah 4 meter per sekon. Oke, kemudian kita masukkan persamaan yang sudah kita temukan nih, angka-angka sudah kita temukan ke dalam persamaan Bernoulli. Ini V1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho VH1 sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat plus rho VH2 gitu ya. Maka kita masukkan angkanya. V1 adalah 120.000 itu setengah rho berarti 1000, rho nya 1000, V1 adalah 1. Kemudian rho GH, rho nya 1000 juga ya, B-nya adalah 10, H1 adalah 0. Kenapa 0? Ya, karena ini kita lihat ya, pipa 1 dia berada di lantai, tidak punya ketinggian, maka hanya adalah 0. P2 yang kita cari, kemudian setengah rho ada 1000 ya, rho nya adalah fluida 1000, kemudian P2 nya adalah 4 yang sudah kita temukan, 4 kuadrat tambah 1000 ya, ini rho 1000, G-nya 10, H2 nya adalah 2, ini ya 2. Ini harusnya ini sampai ke bawah sini ya, ini 2 meter ya. Maka kita masukkan angkanya menjadi 120.000 ditambah 500 tambah 0 ya, 0 ini ya. Tambah sama dengan P2 ditambah 500 kali 16 ya, ditambah 20.000 ya. Oke, maka 120.000 ditambah 500 ya, kita bilang ya, P2 ditambah 8.000 ditambah 20.000 berarti 120.500 sama dengan P2 plus 28.000. Oke, kita kurangkan, kita pindah ini, kita pindah ke kiri itu, maka P2 adalah 120.500 dikurangi 28.000, hasilnya P2 adalah 92.500 Pascal. Kalau kita buat dalam kilo berarti 92,5 kilo Pascal. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah penerapan hukum Bernoulli. Untuk apa saja hukum Bernoulli itu? Kita lakukan untuk apa saja? Ya. Oke, yang pertama hukum Bernoulli itu ternyata sudah bisa diterapkan untuk apa saja. Yang pertama adalah gaya angkat pesawat. Ya, gaya angkat sayap pesawat. Yang gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ya. Jika pesawat akan naik, gaya angkat pesawat dibuat lebih besar daripada berat pesawat. Jika pesawat akan turun, maka gaya angkat pada pesawat akan dikurangi secara perlahan. Ini penerapan hukum Bernoulli. Ya. Jadi ini begini. Ya. Makanya kalau kita perhatikan, sayap pesawat itu dibuat ada bagian yang ini, ada bagian yang pipi, ada bagian yang bal gitu ya. Kita perhatikan garis arus di bagian atas sayap, bagian atas ini lebih rapat daripada bagian bawahnya. Ini berarti kelajuan udara pada bagian atas sayap lebih besar daripada bagian bawahnya. Nah, konsep inilah nanti yang digunakan untuk menaik turunkan pesawat. Ya. Maka nanti gaya angkat sayap pesawat itu secara matematika berdasarkan
persamaan Bernoulli bisa turunkan menjadi ini. F1 dikurangi F2 sama dengan, nah ini adalah gaya angkat. Nah, ini F1 min F2 ini adalah gaya angkat sayap. Ya. Setengah rho kali V2 kuadrat dikurangi V2 kuadrat kali A. Ya. Nah, di sini lihat ya. F2 ini adalah di sini di bagian atas ya. F1 ini. Jadi F1 min F2 kita harus pahami F1 berarti yang ada di bawah, F2 itu yang ada di atas. Ya. Dimana F2 adalah P2 kali A, F1 adalah P1 kali A. P1-nya adalah ini berarti P1, P2-nya adalah yang ini. Ya. Maka nanti gaya angkat pesawat F1 kurang F2. Nah, untuk pesawat naik berarti gaya angkat pesawat dibuat lebih besar dari berat pesawatnya. Gitu. Kalau pesawat akan turun, maka gaya angkat pesawat akan dikurangi secara perlahan. Seperti itu ya. Oke, kita coba kita aplikasikan ke contoh soal ya. Contoh soal kita lihat ya. Oke, sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan tertentu sehingga udara yang melalui bagian atas dan bagian bawah sayap yang luas permukaannya, ini luasnya 60 meter persegi, bergerak dengan kelajuan masing-masing 320 meter per sekon dan 290 meter per sekon. Berapa besar gaya angkat pada sayap tersebut jika massa jenis udara adalah 1,3 kg per meter kubik? Oke, kita coba kita bahas. Oke, gambarnya seperti ini. F1 ini F2 gitu ya. Ini V1 ini V2 ya, kita coba ya. V1 adalah 290 gitu ya. V2 adalah 120, luas sayap adalah 60 meter persegi ya. Massa jenis udara ada 1,3 kg per meter kubik. Sesuai dengan asas Bernoulli, maka beda tekanan atas dan bawah sayap P1 min P2 itu sama dengan setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Gaya angkat yang dihasilkan sayap sama dengan hasil kalinya. Gaya angkat yang dihasilkan sayap sama dengan hasil kali beda tekanan P1 kurangi P2 dan luas permukaan sayap A. F1 kurangi F2 sama dengan P1 kurangi P2 kali A. Ya, mari kita turunkan F1 min F2 sama dengan setengah rho kali A P2 kuadrat kurangi P2 P1 kuadrat sama dengan setengah ya 1,3 kali 60 kali 320 dikurangi 290 masing-masing ini dikuadratkan ya. 320 kuadrat dikurangi 290 kuadrat, maka hasilnya adalah F1 minus 2 jadi gaya angkat pesawat itu menjadi 713.700 Newton. Jadi besarnya gaya angkat sayap yakni 713.700 Newton gitu ya. Oke, untuk contoh berikutnya dari penerapan hukum Bernoulli yaitu karburator motor atau mobil ya. Jadi karburator motor atau mobil itu juga merupakan salah satu penerapan contoh penerapan dari hukum Bernoulli. Kemudian contoh berikutnya yaitu penyemprot nyamuk. Itu juga merupakan contoh dari penerapan hukum Bernoulli. Penyemprot nyamuk itu ya. Jadi saat udara dialirkan di pompa lewat pada pipa kecil yang ada di sini, ini adalah botol cairan untuk nyamuk, ini adalah cairannya, ini adalah pipa kecil. Begitu udara dipompakan pada pipa kecil, maka nanti udara di sini berarti punya kecepatan yang tinggi, besar, maka nanti tekanannya yang ada di sini menjadi kecil. Maka karena di bawah sini tekanannya lebih besar, maka nanti cairan akan naik ke atas. Gitu ya, itu berarti salah satu dari penerapan hukum Bernoulli ya. Kemudian untuk berikutnya, ya, nah, contoh penerapan hukum Bernoulli yaitu kebocoran dinding pada tangki ya, pada tangki. Nah, laju kebocoran yang terjadi pada sebuah dinding tangki berisi air
dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Jadi kalau ada ini tangki diisi cairan, kemudian ada kebocoran di salah satu sisinya, maka kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli ya. Maka nanti kecepatan kelajuan atau kecepatan dari ini kebocoran fluida ini dapat ditentukan dengan persamaan V2 sama dengan akar 2GH1 min H2. H1 apa? H1 adalah ketinggian fluida dari lantai ini. Di sini ya. Nah, ini dari tinggi fluida ke lantai. Kemudian H2 adalah tinggi kebocoran dari lantai. Ya. Maka kelajuan dari keluarnya air itu adalah V2 sama dengan 2GH1 min H2. H1 ini yang ini ya, itu adalah ya pada pipa. Nah, biasa disebut dengan teorema Torricelli ya. Nah, kemudian bagaimana menentukan tempat jatuhnya air juga dari dinding tangki? Nah, letaknya ada di mana? Maka gerak air di dalam arah vertikal merupakan gerak jatuh bebas. Jadi air ketika jatuh seperti ini itu pada sumbu vertikal itu ya termasuk gerak jatuh bebas. Maka apa? Besarnya ketinggiannya, berarti ketinggian H2 ya, maka kita gunakan persamaan gerak jatuh bebas H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Maka waktu yang digunakan untuk jatuh itu adalah akar 2H2 per G. Akar H2 2H2 per G2 berarti ini ya. Dia adalah kecepatan gravitasi bumi. Nah, maka nanti gerak air dalam arah horizontal merupakan gerak lurus beraturan. Nah, ini adalah pada gerak sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Maka nanti besarnya X adalah 2 kali akar H1 min H2 kali H2. Ya, 2 kali akar H1 min H2 kali H2. Ini adalah letak jatuhnya fluida yang keluar dari lubang. Nah, ini X ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba kita aplikasikan ke contoh soal ya. Nah, perhatikan peristiwa kebocoran tangki air pada lubang P dari ketinggian tertentu. Ada gambar berikut, ini gambarnya ya. Oke. Nah, maka nanti air yang keluar pada lubang P akan jatuh ke arah ke tanah setelah berapa waktunya, berapa detik. Maka untuk menjawab soal ini, kecepatan air yang keluar dari lubang P dapat dihitung dengan hukum Bernoulli, yaitu ini ya. Kita lihat ya bahwa tadi V sama dengan akar 2GH. Oke, P sama dengan akar 2 kali 10 kali 1 ya. Berarti P sama dengan akar 20 sama dengan akar 2 akar 5 meter per sekon. Maka V adalah 2 akar 5 meter per sekon gitu ya. Kemudian bagaimana jaraknya? Karena jarak dalam arah mendatar diketahui yaitu 2 meter, maka kita dapat gunakan rumus GLB ya. Jadi karena jarak dalam arah mendatar adalah 2 meter nih ya, 2 meter, maka kita dapat gunakan rumus GLB ya untuk menghitung waktunya sebagai berikut, yaitu GLB itu rumusnya kan 1, X sama dengan V kali T ya. Nah, maka mencari T nya adalah X per X. T sama dengan 2 per 2 akar 2, X nya kan 2, waktunya adalah ini, V nya adalah ini 2 akar 5, 2 akar 5, T sama dengan 1 per akar 5, maka T itu adalah 1/5 akar 5 detik gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang contoh dari penerapan hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli juga diterapkan pada tabung Venturi ya. Bentuknya seperti ini ya. Tabung Venturi itu fluida dengan massa jenis rho mengalir dalam tabung dengan luas penampang A1 ini ya. Kemudian masuk ke tabung yang
luas penambangnya lebih sempit nih di sini. A2 ya. Kemudian bagian tabung ini dihubungkan dengan manometer. Ya, yang diisi dengan air raksa, maksudnya aksen ya, aksen ya. Dengan mengukur tinggi perbedaan raksanya ini, perbedaan tinggi raksanya yang ada dalam manometer, maka dapat ditentukan kecepatan fluida di dalam tabung ini. Maka secara matematika di sini P2 ini ya, sama dengan A1 per A2 akar 2 kali rho aksen per rho min rho ya kali G H per rho kali A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Ini tabung Venturi ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya tabung pitot ya, penerapan Bernoulli ya, itu tabung pitot ya. Apa tabung pitot itu? Tabung pitot memiliki luas penampang yang sama ini ya, tabung ini ya, jadi pipa ini luas penampangnya sama, tetapi kemudian ada bagian dalam pipa manometer yang menembus ke dalam tabung nih. Manometer tabung ya. Nah, tabung pitot dipakai untuk mengukur kecepatan udara atau gas di dalam pipa tertutup. Nah, gunanya untuk mengukur kecepatan udara dalam pipa tertutup dengan mengukur perbedaan tinggi permukaan raksa di dalam manometer ini. Ya. Cara matematika kecepatan aliran fluida dalam tabung pitot ini V sama dengan akar 2 kali rho aksen kali G kali A per rho. Jangan lupa rho aksen itu adalah massa jenis air raksa, rho itu adalah massa jenis gas yang mengalir. Oke, kita coba sekarang kita aplikasikan ke contoh soal ya. Ya, sebuah venturimeter tanpa manometer digunakan pada gambar untuk mengukur kecepatan air. Perbandingan luas penampang 1 dan penampang 2 adalah 5 banding 3. Jika ketinggian masing-masing pipa H1 adalah 9, H2 adalah 4, tentukan perbedaan tekanan pada penampang 1 dan penampang 2, kemudian kecepatan air pada penampang 1 dan penampang 2. Gambarnya seperti ini ya. Oke. Untuk yang A, kita jawab A, perbedaan tekanannya pada penampang 1 penampang 2 ya. Tekanan pada penampang besar dan penampang kecil diperoleh dengan persamaan ini tekanan hidrostatis ya, yaitu tekanan yang ada dalam fluida ya, rho GH. Maka pada P1 pipa 1 penampang 1 ya, rho GH1 hanya adalah ini ya, hanya adalah 9 cm, 0,09 meter. Kita masukkan saja, rho-nya adalah ini 1000 kali 10 kali 0,09 sama 900 Pascal. Pada pipa 2 ada rho GH2 yaitu hanya adalah 4 cm ya, 1000 kali 10 kali 0,04 meter 400 Pascal. Maka perbedaan tekanannya P1 kurangi P2 berarti P1 900, P2 400, maka 500 Pascal. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab soal B ya. Aliran pada pipa horizontal berlaku persamaan Bernoulli ya. Ini berlaku persamaan Bernoulli, maka P1 plus setengah P1 kuadrat plus rho GH ya, atau rho GY sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GY2, di mana nanti Y-nya adalah sama. P1 dengan Y2 itu sama karena dia sama-sama berada di lantai gitu ya. Maka nanti P1 kurangi P2 ya, tinggal kita pindah saja, ini pindah ke sini, terus ini pindah dari P2 kita pindah ke kiri, untuk lainnya kita pindah ke kanan ya. Maka nanti didapat P1 kurang P2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat min P1 kuadrat. Nah, untuk rho GY1 dan rho GY2 saling menghilangkan karena Y-nya sama. Nah, maka kita masukkan angkanya 500 PA sama dengan setengah kali 1000 kali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Maka V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat itu hasilnya adalah 1 meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka untuk menemukan V1 dan V2, maka kita masukkan ke persamaan kontinuitas ya, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Ada luas penampang, V adalah kecepatan aliran fluida. Maka ini kita geser saja, kita pindah, maka menjadi V1 per V2 sama dengan 3/5 ya. Oke, maka V1 ya, V1 sama dengan 3/5 V2, sehingga kalau kita masukkan di sini ya, V2 kuadrat min
V1 nya adalah 3/5 V2 kuadrat ini, maka sama dengan 1. Maka nanti 16/25 V2 kuadrat ya, kan kita kurangkan ya, 16/25 V2 kuadrat itu sama dengan 1. Maka V2 sama dengan 1,25 ya, ini tinggal pengurangan ya hasilnya ini ya. Oke, dan maka V1 sama dengan 0,75 meter per sekon. Oke, untuk menguji kemampuan kita, pemahaman kita dari materi yang sudah kita bahas, maka ini silakan dicoba dikerjakan latihan soalnya. Ada 2 soal ini ya, ada 2 soal, silakan dicoba sebagai uji kemampuan kita dalam memahami konsep yang sudah kita bahas di atas. Mungkin untuk sementara ini yang bisa kita sampaikan. Selamat bertemu dengan video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.